Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Ada yang ngomong nih, namaku Kepala Chin Yunu. Karena anak-anak menjaga pavilion, mereka kehilangan orang tua mereka. Ada seorang sarjana bernama Mochi yang lapar, kedinginan, dan mengembara. Budak Chunming mencocokkan dengan Phoenix. Mungkin lagu kali ya, mungkin. Kita melihat nih, 3 orang ini nih. Yang tengah kan si Chin Tianyu, yang kiri adalah pewaris keluarga Fang Yaochu, dan yang kanan adalah tuang muda Leng. Fang Yaochu berkata nih, Nana sungguh gadis yang anggun dan sukses. Apalagi yang kau tunggu? Tuang muda Leng menambahkan, aku juga menunggu untuk melakukannya. Apakah kau pikir aku nggak mau? Tapi pikiran Kana terlalu sulit untuk ditebak. Nah, ini Kana. Oh, itu Kana ternyata guys, yang tadi lagi dansa joget tuh loh. Apa yang kau bicarakan di belakangku? Fang Yaochu menjawab nih, kami hanya menebak. Jika kau memanggil kami di Peicing, apakah kau akan mengumumkan calon pacarmu? Itu pasti aku. Tidak, aku mengundangmu ke sini untuk memperkenalkanmu kepada teman baru. Hah? Teman baru? Mungkinkah dia adalah Raja Laut Cina Timur, Xiaoke. Tianyuan berkata, Nana, kau tahu dia punya dendam terhadap keluargaku. Jadi, aku ingin menjadi pembawa damai. Apa kau nggak mau memberiku muka sedikit aja? Dalam hati Xiaoke mendamaikan kami. Tianyuan berkata, oke, tapi tidak mudah baginya untuk masuk ke inti lingkaran Peicing kita. Fang berkata, seperti yang kita semua tahu, lingkaran kita tidak hanya menyenangkan, tetapi juga menguntungkan. Tuang muda Leng menambahkan, jadi kita harus melihat ketulusan dan kekuatannya. Masing-masing dari kami mengeluarkan barang-barang pribadi. Selama barang-barangmu bernilai lebih dari milikku, kau akan dianggap telah melewati levelku. Kana berkata, ini adalah botol tembakau yang dibuat oleh Kaisar Qianlong. Harganya lebih dari 6 juta yuan. Tianyuan berkata, Nana, aturan adalah aturan. Lalu Nana mulai ngeluarin nih. Oh, ini siapa yang ngeluarin nih? Entahlah. Intinya keluar barang nih, jam tangan, terus konde, dan lain-lain lah. Harganya gila harga-harganya. Nana, kau terlalu mencolok. Dalam hati Xiaoke, melawanku untuk kekayaan. Jalanmu terlalu sempit dan mainmu kurang jauh. Nah, terus udah nih, keluarin barang-barangnya nih. Kau terlihat lusuh dan pucat. Apakah orang sebangsa sepertimu layak menjadi raja? Gak masalah jika kau tidak bisa mengeluarkannya. Untuk wajah Kana, kami akan melindungimu di masa depan. Dalam hati Tianyuan, hal yang tepat adalah menghancurkan semangatnya. Lalu Xiaoke pergi nih ke Cao Cao. Cao, tolong pinjami aku bayi dengan cepat. Hah? Kenapa? Kau ingin berpura-pura dibandingkan lagi? Pilih apapun yang kau inginkan. Nah, ini Xiaoke lihat sebuah vase atau apa nih? Ya, dia porselen gitulah. Ini luar biasa. Tetapi nggak mungkin jika aku tiba-tiba mengambil guci besar seperti itu dari sakuku. Apakah ada yang super kecil tapi super mahal? Kecil. Ini, bagaimana dengan ini? Ini bola kesehatan. Terus Xiaoke ngeluarin nih. Hei, bukankah ini hanyalah batu nggak berguna? Leng berkata, bukankah ini bola kebugaran Pouting? Tuan Park memiliki sepasang dan itu akan menelan biaya ribuan yuan untuk memecahkan langit. Hei, apakah kau memiliki penglihatan yang buruk? Dalam hati Xiaoke, Cao, jangan membodohiku. Saat dicek lagi,
Tidak, ini agak aneh. Tarik tirai, cepat. Ini Yemingcu, mutiara malam. Enggak, ini gak mungkin. Enggak, ini bukan Yemingcu. Ini adalah mutiara malam berlian meteorit kristal heksagonal. Leng bertanya, berapa nilainya jika namanya begitu hebat? Harta yang tidak ternilai. Kalau kau harus memberinya harga, bisa jadi miliaran, bisa juga 10 miliar. Hah? Kenapa aku merasa wajahku sakit dengan cara yang tidak dapat dijelaskan? Hei, kenapa kau membawa barang-barang berharga seperti itu? Shaco menjawab, apakah mahal? Aku benar-benar mengira itu hanyalah bola kesehatan. Ya udah, buka jendelanya. Gila terang banget tuh. Lalu dalam sekejap, tiba-tiba hilang nih, tembakaunya, botol tembakau. Lafang, di mana botol tembakaunya? Ada yang ngambil. Aku tidak tahu. Itu masih ada di sana tadi. Seseorang pasti telah mencurinya saat kami bersembunyi dari matahari. Dalam hati Tian Yuan, Lafang, rutinitas lamamu benar-benar tidak memuaskan. Dalam hati Xiaoke, ini lagi. Aku telah mempelajarinya di keluarga Cao. Jika tidak ada yang terjadi, barang itu pasti ada di sakuku. Leng berkata, dia pasti telah mencurinya. Ini adalah satu-satunya orang luar di sini dan tidak akan ada orang lain selain dia. Karena membalas, Fang Yaochu, jangan salahkan orang baik. Karena jangan khawatir, aku tahu orang sepertinya. Kau tahu aja, tapi kau tidak tahu isi hatinya. Sebaiknya periksa. Oke, untuk kebaikan. Sebuah pencarian akan memberitahu. Nah, terus Xiaoke bertanya nih, bagaimana cara memeriksanya? Leng menjawab, karena tidak ada hantu, kenapa orang tidak bisa mencarinya? Oke, kau bisa menggeledahku. Tetapi kalau kau tidak menemukannya, terus gimana? Jika tidak ada, aku minta maaf kepadamu. Berlutut dan pukul kepalamu 3 kali. Ini Tian Yuan berkata nih, bagaimana kalau kau yakin itu dia? Oke, kalau kau nggak bisa menemukannya, aku akan bersujud padamu. Dalam hati si Fang ada di saku kiri. Mari kita lihat bagaimana kau membodohi dirimu sendiri. Oke, sini, cari. Ayo, saat dicek itu di sini loh. Kok nggak ada loh? Jelas di sini. Apakah itu dipindahkan dengan begitu cepat? Xiaoke berkata nih, apa kau puas sekarang? Hei, lepaskan pakaianmu. Kau pasti menyembunyikannya di dalam sana. Oke, aku bisa melepaskan pakaianku. Tapi jika tidak ada, kau harus bersujud 3 kali lagi. Oke, gimana? Udah jelaskan sekarang? Gak mungkin. Bagaimana ini? Oke, cepat, lepaskan itu juga. Kalau gitu, kau harus bersujud 2 kali lipat. Oke, kau akan melepaskannya untukku. Tapi si Kana menahannya nih. Tunggu, kalian berdua tenanglah. Tapi Xiaoke menahannya nih. Ini urusan laki-laki. Perempuan tidak boleh ikut campur. Terus caranya dibuka nih. Kukureo. Terus di situ nggak ada tuh. Tidak manusiawi, hooligan. Cepat pakai pakaianmu. Dalam hati Xiaoke, aku tidak memintamu untuk ikut melihat. Yaudah, kita udah lihat dengan jelas. Cepat pakai. Apakah kau melihat dengan jelas? Kali ini, apakah kau memerlukan CT scan? Tapi jumlah itu akan terus berlipat ganda. Apa maksudmu? Aku tidak mengatakan apa-apa. Apa yang kau inginkan? Jika aku akan menjadi bajingan, bagaimana menurutmu? Apa yang bisa kau lakukan? Itu sedikit gak sopan. Hei, jangan melawannya. Kau gak bisa melawannya. Lalu si Fang Yaochu menyerang nih. Aku khawatir kau belum tahu, aku adalah juara bertahan Long Tu Underground Boxing. Tapi Xiaoke dengan mudah menahannya. Bagaimana mungkin? Gak ada yang pernah bisa memegang tinjuku. Itu karena kau belum pernah bertemu denganku sebelumnya. Lalu Xiaoke langsung nih sepertinya mematahkan tangannya dan langsung dibanting ke tanah. Sekarang mulai menghitung. Kepalanya dihajar ke tanah untuk dibuat bersujud tuh. 1, 2. Dia bukan manusia. Hebat. Dia adalah orang pertama yang pernah aku lihat yang berani mengalahkan Fang Yaochu. 3, 4, 5, 6. Sangat menyakitkan. Baiklah. Aku akan menghitungmu melalui level ini. Tapi di mana botol tembakauku? Gak mungkin itu hilang begitu aja. Xiaoke bertanya, siapa berikutnya? Dalam hati Xiaoke, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh 4 pahlawan di Peicing. Biarkan aku yang melakukannya. Lalu kali ini mereka ke apa nih? Kayak ke es gitu tuh. Es terus dibikin sebuah lobang. Terus kan di bawah es kan ada airnya tuh. Nah, mereka lempar sesuatu nih ke dalam airnya. Leng berkata, mari kita pergi ke gua es bersama untuk memancing medali batu giok. Siapa yang menangkapnya lebih dulu, dialah yang menang. Nah, oke, berarti tujuannya berenang ngambil ya. Tuh, ada drone. Mereka bersiap-siap. Jika tidak ada yang keberatan, mari kita mulai. Xiaoke berkata, bagus. Tapi Kana menahannya nih. Dia berenang di musim dingin sepanjang tahun. Kau gak bisa membandingkannya dengan dia. Kenapa kau tidak melupakannya? Semangat kompetitifku bangkit. Ya, mulai. Nah, akhirnya pertandingannya dimulai nih. Mereka berdua nyelam. Tapi Xiaoke kaget. Ini mengejutkanku. Jauh lebih dingin dari yang kuperkirakan. Dia sangat cepat. Kelompok generasi kedua yang kaya ini emang agak berbeda. Sister Fu, aku membutuhkan bantuanmu. Ada apa kali ini?
Ada apa? Tolong beritahu aku. Aku kedinginan sampai mati di air es. Jadi aku meminta bantuanmu. Dan kali ini dikasih skill ikan yang berarti ya. Kayak ikan yang hidup di es gitulah. Ikan tufu adalah ikan air dingin yang terkenal. Tidak takut air seperti ini. Chow Chow, kau luar biasa. Dan Xiaoke langsung nih berenang kenceng. Si Leng hampir mendapatkan jimatnya. Aku menang. Tapi dengan cepat tiba-tiba diambil oleh Xiaoke. Xiaoke, ini milikku. Dalam hati Leng, anak desa sialan, berenang begitu cepat di air dingin. Untungnya aku sudah bersiap. Cok. Ternyata di bawah tuh udah disiapin tuh tembakan panah gitu, tombak. Xiaoke, jangan salahkan aku. Long itu tidak akan pernah membiarkan hidup seperti ini. Lalu dia menembaknya nih ke arah Xiaoke. Inilah akhirnya. Terus ini hampir mengenai Xiaoke, tapi tiba-tiba saat mau kena tiba-tiba kayak ketangkis sendiri tuh. Dan Xiaoke langsung balik nih, pergi ke arah Leng dan langsung mencekeknya nih. Berani bermain curang denganku. Kau cari mati. Hei, loh, apa yang terjadi? Dia kebal. Tuan Xiao, aku salah. Mohon, maafkan aku. Loh, pintu keluarnya diblokir. Xiaoke berkata, ini adalah saudara-saudaramu yang baik. Fang berkata nih, semuanya udah berakhir sekarang. Hei, kau nggak bisa melakukan itu terlalu kejam. Tian Yuan berkata, bukankah baik menghasilkan lebih banyak uang dari 4 pahlawan menjadi 3 pahlawan di Beijing? Karena membalas, kau sudah melewati batas. Aku harus menyelamatkan mereka. Tian Yuan berkata, batu itu beratnya ratusan kilogram. Kau tidak akan bisa memindahkannya. Aku menyakiti mereka. Tian Yuan melanjutkan nih, setelah kau menikah denganku, 2 keluarga kita akan bekerja sama. Yao Chu membantuku. Cina ini milik kita. Lalu tiba-tiba esnya mulai retak nih, dan Xiaoke langsung terbang keluar gitu. Dan di situ lihat tuh ada si Leng terempas dia. Hah, terbang? Dia terbang keluar. Leng bertanya, kenapa kau menyelamatkanku? Kau akan tahu nanti. Aku baik-baik aja sekarang. Kau pasti kecewa kan? Tuan Xiao, aku salah. Wah, ditonjok. Xiaoke melanjutkan nih, sudahkah kau menghitung level ini? Di mana Liontin Gyokmu? Saat Xiaoke ngeluarin, loh kok apakah ini termasuk? Hei, tentu saja tidak. Xiaoke, kau kalah. Tidak, aku yang salah ambil. Nih, tunggu. Lalu Xiaoke menunjukkan semuanya nih. Nih, ciuman Tian Yuan muda. Apakah kau kehilangan medali emas, medali perak, atau Liontin batu giok biasa ini? Aku terkesan. Pembaca bilang, jika aku tidak punya Chow Chow, aku bukan apa-apa. Tapi intinya adalah, aku memilikinya. Hei, jangan main-main lagi. Cepat, biarkan aku turun. Xiaoke, kau belum melewati levelku. Nah, sekarang ini ke sebuah tebing nih, panjat tebing. Aturannya sederhana, naik dan turun. Siapapun yang kembali ke titik awal lebih dulu, dialah yang menang. Tidak ada titik panjat atau tali pengaman di atas 20 meter. Kau lebih baik berhati-hati. Jika tidak, kau akan mati karena sombong. Xiaoke merespon, khawatirkanlah tentang diri sendiri dulu. Bersiap, mulai. Dan si Qin Tian Yuan, dia langsung manjat nih. Dia manjat dengan cepat. Leng bertanya, apakah kau pikir Qin Tian Yuan akan menang? Fang Yaochu menjawab nih, tentu saja. Dia adalah salah satu yang terbaik di kompetisi panjat tebing dunia. Pada akhirnya, pasti Xiaoke yang menang. Dia adalah pria yang aneh, yang langka di dunia. Xiaoke benar-benar berbeda. Kita lihat nih, cepet juga tuh si Tian Yuan. Dalam hati Xiaoke, dari sekian banyak orang yang aku kenal, hanya orang-orang ini yang membuatku terkesan. Dalam hati Tian Yuan, ini adalah tempat untuk menyingkirkanmu sepenuhnya. Nah, si Tian Yuan pakai kayak ini loh, pickaxe yang buat nancep itu loh. Nah, tuh, tancepin tuh. Ini adalah aksiku. Nggak ada yang bisa melampauiku. Dalam hati Xiaoke, tidak ada titik pendakian. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan cara pendakian gunung. Nah, Xiaoke punya nih, saat ditancep ke tembok, ke tebing, tiba-tiba patah, cok. Bahkan dia menjebakku. Itu mutlak diperlukan. Apakah kau pikir benar-benar bisa mendapatkanku hanya dengan cara ini? Xiaoke langsung mode ngamuk tuh, langsung langsung cepet banget tuh. Jangan lupa, aku orang yang mengakhirinya. Hei, apakah itu nyata? Dalam sekejap, Xiaoke langsung sampai nih. Langsung sampai ke Qin Tian Yuan, langsung mengejar. Hei, apa-apaan ini? Astaga, dia merayap. Xiaoke bukan manusia. Dengan cepat Xiaoke sampai atas nih. Aku telah tiba. Lalu di atas tuh ada kayak kabel gitu. Xiaoke mengambilnya. Itu tuh kabel dipakai buat turun. Dalam hati Xiaoke, penurunan kabel adalah cara tercepat. Tetapi menurut mereka, pasti ada sesuatu yang harus dilakukan. Oh, tentu saja. Yuk, punya Xiaoke putus. Bagaimana jika aku menukar tali dengan Qin Tian Yuan? Tidak. Qin Tian Yuan tidak akan pernah melakukan jebakan sesederhana itu. Qin Tian Yuan membawa talinya sendiri. Pasti ada yang salah dengan kedua tali itu. Nah, akhirnya Tian Yuan sampai nih. Aku juga di sini. Sangat cepat. Xiaoke, kewaspadaan bagus. Tapi sayangnya
kau tidak punya pengalaman. Dan si Tian Yuan langsung turun nih. Benar aja, dia adalah Tian. Begitu cepat, aku akan turun dulu. Aku bisa melakukannya tanpa tali. Lalu Xiaoke langsung turun nih nggak pakai tali tuh. Hah, dia menjadi kalajengking lagi. Nah, Xiaoke langsung turun. Gila tuh. Ada apa dengan pria ini? Dan dalam sekejap, Xiaoke sampai nih di bawah. Tuan Chin, aku menang. Xiaoke, kau beruntung. Terus nggak sadar, dia talinya lepas. Tidak! Dan Tuan Muda Chin terjatuh. Tuan Tian Yuan, hei, apa kau baik-baik aja? Tinggalkan aku sendiri dan biarkan dia melewati level terakhir. Giliranku yang bertanya, selama kau menangkap Hydrangea, itulah Hydrangea ini, kau akan melewati levelku. Fang Yaochu berkata, baik karena melakukannya dengan mudah. Tian Yuan berkata nih, bukankah dia benar-benar baik? Xiaoke, ambillah. Kita lihat. Terus barangnya dilempar. Terus Xiaoke malah menendangnya nih. Aku akan menjemput ibumu. Hah? Kenapa kau menendangnya? Ini benar-benar membingungkan. Terus ditendang ke tong sampah. Xiaoke, kau hanya selangkah lagi untuk bergabung dengan lingkaran Peicing. Kenapa? Apakah kau benar-benar sangat membenciku? Aku tidak pernah mengatakan aku akan bergabung dengan lingkaranmu. Tian Yuan bertanya, lalu kenapa kau lulus? Harusnya aku bertanya padamu. Xiaoke, apakah kau tahu berapa banyak orang yang ingin bergabung dengan kami dengan segala cara? Xiaoke membalas, menurut pendapatmu begitu, tapi menurutku, aku tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Kau akan menyesali pilihanmu hari ini, Chin Tian Yuan. Kita ditakdirkan untuk menjadi lawan, tetapi penampilanmu hari ini sangat mengecewakanku. Lain kali, aku harap kau akan membuat kemajuan. Jangan khawatir, aku akan menunjukkan ketakutan yang sebenarnya padamu. Dan Xiaoke pun akhirnya pergi. Dalam hati Kana, aku ingin menjadi pembawa damai, tetapi tampaknya ini nggak bisa diperbaiki. Ini Xiaoke mau pergi nih. Terus ada mobil yang menghampiri. Si supir berkata, Bos Xiao, Nona Pei memintaku untuk mengantarmu pulang. Terima kasih atas kerja kerasmu. Bangunkan aku ketika kita tiba. Terus Xiaoke pergi nih ke rumah Cao Cao. Botol tembakau ini benar-benar langka. Ayo, berapa banyak yang bisa kau berikan padaku? Xiaoke berkata, aku memberikannya padamu sebagai hadiah. Sayang, kau begitu baik padaku. Hei, jangan katakan itu. Tanpa kehadiranmu, aku masih akan menjadi menantu yang bodoh dari keluarga Cao yang dibenci semua orang. Kau adalah dewi keberuntunganku. Tapi tiba-tiba, hah? Tunggu, ada apa? Ada kecelakaan di luar. Cepat, itu berbahaya. Lalu Xiaoke langsung balik nih. Terus ternyata ada yang menyerang mobilnya. Itu gak baik. Si supir berkata, aku akan turun dan melihatnya. Enggak, kau jangan pergi. Hei, apa kau pikir ini mobilmu sendiri? Apakah kau berdiri di atasnya dan mencari mati, hah? Ternyata orang ini nih adalah pembantai berdarah. Kau jagal berdarah. Dan pembantai berdarah itu langsung menyerangnya nih menggunakan senjata yang dia pegang. Dan dalam sekejap kepalanya langsung terpenggal. Lalu Xiaoke keluar. Ini adalah senjata tersembunyi pertama di dunia. Si pembunuh berkata, nggak buruk. Xiaoke bertanya nih, siapa yang mengirimmu? Chin Tian atau Fang Yaochu? Aku memberimu sebuah penawaran untukmu. Kau bersumpah untuk meninggalkan ibu kota dan tidak akan pernah kembali, dan aku akan membiarkanmu hidup-hidup. Bagaimana jika aku mengatakan tidak? Kalau tidak, mati sana. Jika langit tidak melahirkanku, Xiao Qiuke akan berpura-pura memaksakan usia seperti malam yang panjang. Senjata! Nah, kita lihat nih, Xiaoke mengambil tombaknya nih dan menyerang serangannya. Lihat bagaimana aku menghancurkan tetesan darahmu. Nah, tuh diserang. Xiaoke nyerang ke dalam senjatanya tuh, terus kayak keputer-puter gitu. Terus Xiaoke kayak terempas. Kepotong ya? Kayaknya kepotong, guys. Kayaknya kepotong tombaknya. Hah? Bukankah benda ini terlalu kuat? Mati kau! Tapi tiba-tiba ada yang menembak bendanya nih. Pistol. Menembak menggunakan pistol. Dan bendanya berhasil tertahan. Kita melihat nih, yang menembak nih wanita berambut merah. Dia adalah panglima dinas khusus perisai merah, namanya Mu Wushuang. Mu Wushuang, ya berarti dari Red Shield ya, lembaga yang sama Xiaoke tuh. Mu Wushuang keluar sendiri, wajah yang sangat besar. Nah, Mu Wushuang menembak ini si pembunuh. Xiaoke, kau beruntung hari ini. Sampai jumpa lagi. Sial, dia berhasil kabur lagi. Lao Long berkata, kau tidak akan pernah bertemu lagi dalam 100 tahun. Itu aja. Tapi Xiaoke hanya diam nih. Bukankah itu bodoh? Lalu saat Mu Wushuang menyentuh Xiaoke, hah? Ini pemisahan. Ternyata itu hanya kaki buncin, guys. Jika kau tidak membuat masalah sekarang, aku pasti akan mengalahkannya. Mu Wushuang berkata, maaf, aku meremehkanmu. Secara resmi, namaku Mu Wushuang. Aku panglima tertinggi perisai merah. Komandan Xiaoke dari Biro Selatan melapor padamu. Mu Wushuang berkata nih, aku bergegas kembali ke Peicing untuk menyelidiki kelompok berdarah. Tetapi aku tidak menyangka dia memiliki dendam denganmu. Tugasmu adalah menangkapnya sesegera mungkin, terlepas dari hidup atau mati. Hehehe. Xiaoke mengambil sebuah senter dan mensenterkannya nih ke jalanan. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk hari ini. Ternyata kayak kelihatan tuh jejaknya tuh. Gak mudah bagimu. Xiaoke menjelaskan nih, ketika aku pertama kali datang ke ibu kota, aku menyinggung keempat pahlawan.
dan harus berurusan dengan mereka. Ceritakan tentang komplotan berdarah ini. Apa yang terjadi? Sekitar setengah tahun yang lalu, Presiden Kamar Dagang Longtu mati di rumah. Kemudian 7 atau 8 pengusaha kaya meninggal dengan cara yang sama. Menurut video dan saksi di TKP, kami secara bertahap terhambat dalam kasus pembantaian ini. Kemudian, aku melakukan beberapa operasi penangkapan, tetapi semuanya gagal. Aku kira kau dipindahkan ke Peicing karena wajah-wajah yang dikenal ditemukan. Semua orang yang meninggal berasal dari kamar dagang. 9 dari 10 mereka ada hubungannya dengan 4 pahlawan. Wait, tangannya Shaka woi. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!